Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Sara Derasta. Saya mahasiswa Prodi S1 Teologia STT Anugerah Indonesia dengan NIM 1125141114. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi, di mana memberikan contoh-contoh pendidikan karakter yang ada di gereja ataupun masyarakat. Di sini saya mengambil dua ruang lingkup, yaitu gereja dan masyarakat. Sebelum saya masuk ke dalam materi pembahasan, saya akan mengungkapkan kata-kata tentang karakter. Kecerdasan tanpa karakter adalah kerentanan, tetapi kecerdasan yang berpadu dengan karakter yang kuat adalah kekuatan yang mengubah dunia. Hari ini kita hidup di zaman di mana era informasi terlalu cepat terluas hanya dengan sekedip mata. Banyak informasi yang cepat tersebar luas pada era zaman ini. Namun di tengah semua kemajuan ini, kita seringkali dihadapkan pada krisis yang paling mendasar, yaitu krisis karakter. Karakter itu bukanlah suatu hal yang dibawa sejak lahir, tetapi karakter adalah otot spiritual dan mental yang harus dilatih, dibentuk, dibina, dan ditempa setiap harinya dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki sebuah karakter yang siap untuk dilatih, dibentuk, dan dibina, itu artinya kita siap untuk mengubah dunia dengan karakter yang kita punya. Pertanyaannya, di manakah tempat penempaan itu dan di mana cara kita untuk menempa karakter kita? Di sini saya mengambil dua ruang lingkup, bisa di gereja dan bisa juga di lingkungan masyarakat. Kedua hal ini saling berkaitan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pendidikan karakter di dalam gereja tentunya. Gereja bukan hanya sebuah gedung tempat kita beribadah setiap minggu, tetapi gereja adalah tempat di mana nilai-nilai kerajaan Allah diaplikasikan dalam kehidupan kita, di mana gereja itu adalah saya gambarkan sebagai laboratorium iman, di mana tempat untuk menempah iman kita, tempat untuk menempah hati kita, dan tempat untuk melatih karakter kita. Ada beberapa contoh nyata bagaimana cara gereja mendidik karakter jemaat-jemaatnya. Yang pertama itu kejujuran dan integritas melalui kelas sekolah minggu dan remaja. Tentu kita tahu sejak kita kecil, sejak kita mulai beranjak dewasa, kita ada yang namanya kelas sekolah minggu ataupun kelas remaja. Pendidikan karakter paling efektif dimulai sejak dini. Dari kita kecil, karakter itu harus kita tempa dalam hidup kita sejak kita kecil, karena itu adalah hal yang paling efektif untuk menempa karakter kita. Di sekolah minggu, anak-anak tidak hanya mendengarkan cerita Alkitab sebagai dongeng pengantar tidur, tetapi melalui kisah seperti Daud yang jujur atau Yusuf yang menjaga integritasnya di Mesir, anak-anak diajarkan nilai kejujuran dari nabi-nabi dalam tokoh-tokoh Alkitab. Di sini sekolah minggu bukan hanya diajarkan tentang dongeng Alkitab ataupun cerita tentang Alkitab, tapi di mana adanya nilai kejujuran atau nilai yang dapat kita ambil, nilai positif dari nabi-nabi dan tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Daud dan Yusuf tadi, yaitu memiliki nilai kejujuran. Yang kedua, kepedulian sosial dan kerendahan hati melalui pelayanan diakonia atau melalui pelayanan kasih. Karakter tidak hanya dibentuk lewat kata-kata kita, tetapi lewat tindakan kita. Apa yang kita lakukan itu akan menggambarkan karakter kita. Melalui pelayanan kasih, gereja mengajak kita, baik dewasa maupun pemuda-pemudi, orang tua, untuk keluar dari zona nyaman kita. Contoh nyata, kegiatan gereja yaitu seperti mengunjungi panti asuhan, membagikan sembako pada masyarakat, itu merupakan tindakan pelayanan kasih. Jadi, saya sharing sedikit, di gereja kami
Setiap acara Natal ataupun acara Paskah mungkin, di sini kami menyelenggarakan yang namanya bakti sosial atau berbagi sembako. Bukan hanya untuk satu agama kami yaitu Kristen, tetapi kami berbagi juga dengan agama lain seperti Muslim, Hindu ataupun yang lainnya. Jadi pelayanan kasih bukan hanya di ruang lingkup gereja, tetapi juga kita harus menimbulkan rasa toleransi kepada umat beragama yang lain. Yang ketiga, ketaatan dan kedisiplinan melalui persekutuan dan mentor Kristen. Di dalam gereja terdapat wadah kelompok kecil atau grup permuritan. Di sini karakter kita, yaitu kedisiplinan, akan dibentuk. Contoh nyatanya, komitmen untuk hadir tepat waktu, membaca kitab suci secara rutin, dan kesediaan untuk ditegur serta didoakan oleh sesama anggota ketika melakukan kesalahan. Membaca Alkitab secara rutin, mungkin banyak orang yang mendengar itu hal yang sepele, tetapi ketika kita menanamkan dalam diri kita untuk membaca Alkitab setiap hari secara rutin, hal itu akan membina karakter kita dan akan membentuk kedisiplinan dalam hidup kita. Yang terakhir, yang keempat, pengampunan dan perdamaian dalam kehidupan berkomunitas. Gereja itu diisi oleh manusia yang tidak sempurna, yang berarti gesekan bisa saja terjadi. Di dalam gereja begitu banyak macam manusia yang memiliki sifat dan karakter yang beda-beda. Jadi, kemungkinan konfliknya pasti besar terjadi. Namun, disinilah karakter pengampunan kita diuji. Contoh nyatanya, penyelesaian konflik antara anggota jemaat melalui konseling pastoral yang menekankan rekonsiliasi, bukan pembalasan. Gereja mengajarkan kita bahwa meminta maaf dan mengampuni adalah tanda kedewasaan dalam memiliki karakter. Jadi ketika kita sudah bisa yang namanya mengampuni, memaafkan, bahkan menerima masukan demi masukan, teguran dari anggota gereja, dari pimpinan gereja, itu berarti kita memiliki kedewasaan karakter dalam hidup kita. Lalu, ruang lingkup yang kedua yang saya ambil adalah pendidikan karakter di tengah masyarakat. Jika gereja adalah tempat kita untuk menanam akar iman kita, maka masyarakat adalah tempat di mana buah dari karakter kita diuji dan dinikmati oleh banyak orang. Jadi, kita menempa karakter kita, akar awalnya itu ada di gereja, tetapi kita bisa menunjukkan aksi nyatanya itu ke dalam masyarakat ataupun lingkungan sekitar kita. Masyarakat adalah ruang publik yang majemuk di lingkungan RT, RW, sekolah, hingga tempat kita bekerja. Contoh aksi nyata dalam ruang lingkup masyarakat, yang pertama itu gotong royong dan kebersamaan. Ini dapat mengikis yang namanya egoisme. Manusia zaman sekarang sangat tinggi tingkat egoisnya. Jadi ketika kita bisa yang namanya gotong royong dan melakukan pekerjaan secara bersama-sama, itu mengikis tingkat egoisme kita. Masyarakat Indonesia ini sangat beruntung karena memiliki warisan yang namanya gotong royong. Contoh nyatanya kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan desa, memperbaiki fasilitas umum, dan membangun rumah warga yang tertimpa musibah. Dalam hal ini, membangun rumah warga yang tertimpa musibah dalam hal ini dapat kita artikan bahwa kita sesama manusia harus menimbulkan yang namanya kepedulian terhadap sesama, membantu sesama yang kesusahan dengan cara bergotong royong. Hal ini akan mengikis yang namanya sikap egoisme dan dapat membentuk karakter dalam diri kita. Lalu yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan di ruang publik. Kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk dan kita hidup di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki perbedaan, mulai dari suku, mulai dari gaya bahasa, dari tingkah laku, serta sifat. Jadi, di sini
Ruang lingkup masyarakat mengajarkan kita bahwa kita itu harus hidup untuk saling berdampingan dan saling menerima satu sama lain. Dengan adanya toleransi, kita dapat menempahi karakter dalam hidup kita untuk menerima semua perbedaan yang ada. Tentunya Indonesia dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah karakter yang harus tertempa dalam hidup kita. Contoh nyata, ketika ada perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Hari Raya Nyepi, Imlek, di sini kalau kita memiliki yang namanya rasa toleransi, kita pasti ikut sama-sama merayakan apa yang orang lain rayakan. Mungkin kita bisa mengucapkan selamat hari raya kepada yang Idul Fitri, selamat lebaran, selamat hari raya Nyepi. Ini mengartikan bahwa kita memiliki iman Kristen yang kuat dan kita memiliki sikap toleransi yang kuat terhadap sesama kita. Lalu yang ketiga, ketaatan hukum dan ketertiban. Masyarakat yang sehat itu dinilai dari bagaimana kita atau anggotanya menaati setiap aturan yang ada demi kebaikan bersama. Contoh nyata, edukasi saat berkendara. Banyak masyarakat sekarang yang melawan yang namanya aturan lalu lintas. Tapi ketika kita berkomitmen dalam hidup kita untuk tetap efektif dalam berkendara, atau itu berarti kita menempa karakter yang baik dalam hidup kita, seperti berkendara lalu lintas dengan taat aturan, membuang sampah pada tempatnya, antri tertib di fasilitas umum. Itu merupakan aturan-aturan yang wajib kita lakukan. Itu dapat menempa karakter kita menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Nah, kita semua pasti memiliki yang namanya perbedaan pendapat. Tapi ketika kita bisa bermusyawarah dengan baik, bisa mengajukan pendapat kita dengan baik dan menerima setiap pendapat orang dengan baik, itu artinya kita memiliki karakter yang sangat baik. Contoh nyata, saat rapat menentukan anggaran kegiatan, pembangunan dan fasilitas kampung, karakter yang dididik di sini adalah lapang dada dan menerima pendapat orang lain dengan baik. Kita jangan hanya mau pendapat kita yang didengarkan, tapi kita juga harus mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Lalu, kesimpulan yang terakhir yang saya dapat ambil dari ruang lingkup gereja dan masyarakat, bahkan contoh-contoh aksi nyatanya, saat kita memilih untuk berkata jujur di tempat kerja, kita sedang menghidupi karakter gereja di tengah masyarakat. Saat kita memilih untuk ikut kerja bakti, bergotong royong, itu berarti kita membawa terang ke tengah lingkungan sosial kita. Saat kita memilih untuk ikut membersihkan selokan di hari Minggu setelah ibadah, itu kita sedang membawa terang gereja ke tengah lingkungan sosial. Saat kita mendidik anak-anak kita untuk menghormati orang yang berbeda keyakinan, kita sedang mempersiapkan warga masyarakat yang bermartabat. Jadi, marilah kita jadikan gereja sebagai panduan utama atau sebagai mata air yang menyuplai nilai-nilai kebijakan. Dan mari kita jadikan kehadiran kita di masyarakat sebagai saluran yang mengalirkan kebajikan itu kepada dunia. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, dan mulai dari saat ini. Karakter itu bukanlah soal perkataan, tetapi karakter itu soal tindakan kita, soal tingkah laku kita. Begitu banyak jenis-jenis karakter yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu banyak juga ada 2 ruang lingkup yang sudah saya jelaskan, dari gereja, dari masyarakat. Seperti yang tadi saya bilang, gereja itu merupakan pondasi yang kuat, pondasi utama. Ketika kita sudah bisa membangun karakter kita di gereja, ketika kita sudah bisa membangun iman kita yang kuat di gereja, itu tandanya karakter kita sudah siap dibentuk, siap dibina, dan siap dilatih. Ketika seseorang memiliki karakter yang baik dalam hidupnya, karakter itu dapat mengubah dunianya sendiri. Dan di lingkungan masyarakat, ketika kita sudah memiliki karakter yang baik dalam lingkungan gereja, baiklah kita menunjukkan aksi nyatanya itu ke dalam lingkungan masyarakat. Disitulah dapat
orang lain tahu bahwa kita memiliki karakter yang baik, bukan hanya sekedar karakter yang tidak baik, tapi kita juga harus bisa memiliki karakter yang tidak baik. Bahkan karakter-karakter yang dulunya tidak baik harus bisa kita buang dan kita tepiskan. Jadi karakter itu bukan kita mulai dari hal yang besar, tapi dimulai dari hal yang kecil, dari sekarang, dan akan berdampak besar sampai selama-lamanya dan dapat mengubah dunia kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.